Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going. Patrick Kluivert membawa angin segar dengan pendekatan yang berbeda dari pendahulunya. Ia mengungkapkan bahwa formasi favoritnya adalah 4-3-3, sebuah formasi dengan gaya bermain menyerang yang proaktif. Di posisi penjaga gawang, Maarten Paes tetap menjadi andalan utama. Kiper naturalisasi ini telah menunjukkan performa yang konsisten dalam beberapa laga terakhir. Di lini pertahanan, Patrick Kluivert diprediksi akan memasang 4 bek, sesuai formasi favoritnya. Pos bek kanan kemungkinan besar akan dipercayakan kepada Kevin Dix, yang dikenal solid dalam bertahan sekaligus piawai membantu serangan. Sementara itu, Kelvin Verdong masih menjadi pilihan utama di pos bek kiri. Untuk posisi bek tengah, Jay Itzes hampir pasti mengisi salah satu tempat, dan dia kemungkinan akan berduet dengan Mads Hilger. Beralih ke lini tengah, Tom Hai dan Ivar Jenner diperkirakan menjadi duet gelandang bertahan yang diandalkan. Kehadiran mereka memberi kestabilan dan kreativitas di sektor tengah. Jairo Riedwald, yang tengah menanti debutnya, juga diprediksi akan memperkuat opsi di posisi ini. Marcelino Ferdinand, gelandang serang berbakat, menjadi pilihan utama untuk mengisi posisi playmaker. Pemain muda ini dikenal dengan visi bermain yang tajam dan kreativitas tinggi, menjadikannya salah satu pemain favorit Kluivert. Di lini depan, nama Oleh Romeni, yang segera menyelesaikan proses naturalisasinya, diprediksi menjadi ujung tombak serangan. Ia akan didukung oleh dua winger eksplosif, Rafael Struijk dan Eliano Reinders, yang menawarkan kecepatan dan ketajaman. Absennya Ragnar Oratmangun karena akumulasi kartu kuning dalam laga kontra Australia memberi kesempatan bagi Reinders untuk bersinar. Kombinasi pemain-pemain ini diharapkan mampu menghidupkan filosofi sepak bola menyerang Kluivert. Jurnalis Sky Sport melaporkan bahwa Kevin Dix telah mencapai kesepakatan lisan dengan klub Bundesliga, Borussia Mönchengladbach. Bek timnas Indonesia tersebut akan bergabung dengan skema bebas transfer setelah kontraknya dengan FC Copenhagen berakhir pada musim panas mendatang. Kesepakatan ini telah terjadi beberapa hari yang lalu, dengan Direktur Olahraga Mönchengladbach Roland Virkus meyakinkan Dix untuk bergabung. Meskipun sudah ada kesepakatan verbal, proses transfer Kevin Dix masih dalam tahap penyelesaian. Saat ini, ia masih menjalani tes medis sebelum resmi menandatangani kontrak. Selain itu, beberapa detail dalam perjanjian antara kedua belah pihak juga masih perlu dirampungkan. Florian Plettenberg memperkirakan bahwa proses ini akan selesai dalam waktu dekat, dengan pengumuman resmi kemungkinan besar terjadi pekan ini. Pemain berusia 28 tahun ini telah menjadi bagian penting dari lini belakang FC Copenhagen, namun ia tampaknya siap mencari tantangan baru di Bundesliga. Mönchengladbach sendiri tengah berusaha memperkuat skuad mereka, dan kehadiran Dix diharapkan bisa menambah soliditas lini pertahanan mereka untuk musim mendatang. Bagi timnas Indonesia, kepindahan Kevin Dix ke Bundesliga tentu menjadi kabar baik. Bermain di salah satu liga terbaik Eropa akan meningkatkan kualitas dan pengalaman Dix, yang nantinya bisa memberikan dampak positif saat membela Garuda di ajang internasional. Kini, para penggemar hanya perlu menunggu pengumuman resmi dari klub untuk melihat Kevin Dix beraksi di kompetisi Jerman. PSSI resmi membuka seleksi bagi pelatih-pelatih terbaik di Indonesia untuk menjadi asisten Patrick Kluivert di Timnas Indonesia Senior. Melalui unggahan Instagram resmi, PSSI berharap langkah ini bisa menjadi ajang transfer ke Knowledge bagi pelatih-pelatih lokal. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa ini merupakan bagian dari upaya mengembangkan talent pool pelatih di tanah air. Menurutnya, kesepakatan dengan Kluivert mencakup keharusan berbagi ilmu, agar pelatih Indonesia bisa berkembang dan semakin kompetitif di kancah sepak bola internasional. Dalam proses seleksi ini, PSSI mencari dua pelatih lokal terbaik yang bisa menyatu dengan timnas senior. Erick menekankan bahwa kesempatan ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para pelatih Indonesia. Ia juga menyoroti pentingnya pelatih lokal dalam membangun timnas, mengingat di level usia muda sudah ada Nova Arianto di U17 dan Indra Syafri di U20. Selain itu, kebijakan Liga 2 yang melarang pelatih asing juga menjadi bagian dari strategi PSSI dalam memberi ruang lebih luas bagi pelatih lokal untuk berkembang. Tidak hanya di tim senior, Erick juga mempertimbangkan komposisi pelatih untuk timnas U23. Ia berencana agar mayoritas asisten pelatih di level tersebut berasal dari Indonesia, meskipun tetap membuka kemungkinan adanya pelatih asing.
Dalam tahap seleksi, PSSI akan memilih 10 pelatih terbaik dari Indonesia, yang kemudian akan disaring oleh tim Kluivert untuk mengerucutkan menjadi 2 nama. Selain itu, PSSI juga tengah mempertimbangkan penambahan 1 asisten pelatih lagi dari Belanda, yang akan membantu dalam sinkronisasi program dari Timnas U17 hingga U23. Dengan langkah ini, diharapkan Timnas Indonesia bisa semakin berkembang dengan kombinasi ilmu dari pelatih asing dan pengalaman dari pelatih lokal. Elkan Bagot langsung memberikan sinyal positif kepada pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert yang kini menggantikan Sintayong. Bek berpostur tinggi ini tampaknya siap kembali membela skuad Garuda setelah sebelumnya sempat absen dari panggilan Timnas. Kehadiran Bagot menjadi angin segar bagi lini pertahanan Indonesia, terutama menjelang laga penting melawan Australia pada 20 Maret 2025. 5 hari setelahnya, Timnas Indonesia juga akan menghadapi Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno. 2 laga ini sangat krusial dalam perjalanan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kembalinya Elkan Bagot, Timnas Indonesia semakin memiliki banyak opsi di lini belakang. Persaingan antar pemain di posisi bek tengah tentu akan semakin ketat. Setiap pemain harus menunjukkan performa terbaik jika ingin mendapatkan tempat di starting 11 Kluivert. Bagot sendiri kini masih aktif bermain untuk Blackpool di Liga Inggris. Jika ia terus mendapatkan menit bermain secara reguler, peluangnya untuk kembali menjadi andalan di Timnas Indonesia pun semakin besar. Patrick Kluivert sudah memberi sinyal bahwa dirinya akan lebih mengutamakan pemain yang tampil konsisten di klub masing-masing. Dengan pendekatan Kluivert yang menekankan gaya bermain menyerang dan soliditas pertahanan, Bagot berpeluang besar untuk membuktikan dirinya. Jika ia mampu tampil impresif, bukan tidak mungkin ia akan kembali menjadi bagian penting dari lini belakang Timnas Indonesia dalam era kepelatihan yang baru ini. Mauro Zylstra mengklaim dirinya lebih cepat beradaptasi dan lebih cocok bermain sebagai striker utama di Timnas Indonesia. Saat ini, Mauro tengah menjalani proses naturalisasi agar bisa memperkuat skuad Garuda. Dalam perjalanannya, pemain berusia 20 tahun ini mengaku selalu mengikuti perkembangan Timnas Indonesia, termasuk memahami strategi yang diterapkan oleh pelatih. Ia menilai bahwa sektor pertahanan Indonesia sudah cukup solid dalam beberapa pertandingan terakhir. Namun menurutnya lini serang masih memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Salah satu kendala utama adalah minimnya striker dengan naluri mencetak gol tinggi. Selain itu, beberapa pemain seperti Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk kerap dimainkan bukan di posisi aslinya. Bahkan, Ole Romeni yang saat ini juga dalam proses naturalisasi sebenarnya bukan seorang striker murni. Dengan kondisi tersebut, Mauro merasa dirinya bisa mengisi peran yang selama ini masih kurang di lini depan Timnas Indonesia. Zylstra yakin bahwa dirinya bisa beradaptasi dengan gaya bermain Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Ia menyebut bahwa dirinya adalah seorang target man yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan peluang di depan gawang lawan. Kemampuannya dalam duel udara dan penyelesaian akhir menjadi nilai lebih yang dapat menguntungkan skuad Garuda. Meski begitu, ia mengakui bahwa masih perlu adaptasi dengan formasi yang selama ini digunakan Timnas Indonesia. Pasalnya, ia lebih terbiasa bermain dalam formasi 4-3-3, yang merupakan ciri khas sepak bola Belanda. Jika diberikan kesempatan, Mauro siap memberikan kontribusi maksimal dan membawa lini serang Timnas Indonesia ke level yang lebih baik. Sintayong berbagi pesan penuh harapan setelah tidak lagi menjadi bagian dari skuad Garuda. Meski tak lagi menduduki kursi pelatih, sosok berusia 54 tahun ini tetap aktif di dunia sepak bola Indonesia dan memberikan apresiasi kepada masyarakat yang selalu mendukungnya. Dalam sebuah wawancara, Sin mengungkapkan rasa terima kasih mendalam kepada para penggemar. Sosok asal Yeongdeok Korea Selatan ini berharap besar pada masa depan sepak bola Indonesia, khususnya dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Ia mendoakan agar PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir serta pelatih baru dapat membawa skuad Garuda mencapai panggung dunia. Harapannya tidak hanya kepada individu, tetapi juga kepada sistem yang selama ini ia bangun dengan penuh dedikasi. Sintayong mengingatkan pentingnya menjaga fondasi yang telah ia bangun selama 5 tahun terakhir.
Sebagai pelatih yang memulai reformasi besar-besaran sejak 2019, ia berharap sistem yang telah terbentuk tetap dijaga dan dikembangkan. Shin ingin melihat struktur yang telah ia rancang tidak hanya bertahan tetapi menjadi lebih kuat untuk mendukung generasi pemain masa depan. Pesan Sintayong ini mencerminkan dedikasi dan kecintaannya terhadap sepak bola Indonesia. Meski perjalanan bersama timnas telah usai, semangatnya tetap menyala untuk melihat Garuda terbang lebih tinggi. Baginya, cinta masyarakat Indonesia terhadap sepak bola adalah sumber kekuatan yang luar biasa. Ia percaya bahwa dengan kerja keras bersama, mimpi lolos ke Piala Dunia 2026 bukanlah sesuatu yang mustahil.